Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Edisi Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Mari bersama kita tenangkan hati kita untuk dipenuhi dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan. Karena itu mari kita berdoa. Kepadamu puji-pujian pada syukur hormat kami angkat ya Tuhan ya Allah kami. Keperkasaan dan kemurahan Tuhan sungguh kami alami sampai saat ini. Hari baru Engkau anugerahkan bagi kami dalam sukacita dan semangat pengharapan bahwa kami menjalani hari ini dalam tuntunan kasih-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa bermakna bagi diri kami dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Dan karena itu firman-Mu akan menyapa kami. Kami membuka hati kami dalam kerendahan dan ketertundukan di bawah kuasa Tuhan. Sehingga firman ini mengubahkan hidup kami dan senantiasa kami terus hidup dalam limpahan sukacita. Karena itu Tuhan berbicaralah, sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 18 sampai 25. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal dia bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Dari bacaan kita diberikan satu tema untuk kita hayati bersama, yaitu terpaut pada kebenaran Tuhan. Terpaut pada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, dusta merupakan penolakan atau penyangkalan pada kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa dusta merupakan bentuk perlawanan terhadap Allah yang adalah sang kebenaran atau sumber kebenaran itu. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia menandai dimulainya zaman akhir. Dalam masa tersebut, penyesatan semakin meningkat untuk menjebak orang-orang percaya kepada berbagai penyimpangan dan kebenaran. Dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 24. Saudara-saudara, dalam situasi ini, iman orang percaya mendapat tantangan yang serius. Karena itu, firman Tuhan hari ini sangat penting
untuk diperhatikan sebagai nasihat agar kehidupan orang percaya tetap berada di jalan kehidupan yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes menasihatkan orang percaya untuk mendasarkan seluruh kehidupannya kepada kebenaran Tuhan, mendasarkan seluruh kehidupan kepada apa yang Tuhan kehendaki sebagai kebenaran menjadi hal yang sangat penting. Mengingat hal tersebut menyangkut kehidupan kekal dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-25. Semuanya itu disampaikan mengingat adanya orang-orang yang hendak membelokkan ajaran keselamatan yang tidak sesuai kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, semakin berkembangnya pengetahuan manusia, maka semakin banyak pula paham baru yang muncul. Ada yang tampaknya baik dan benar, namun pada dasarnya tidak dibangun di atas Alkitab sebagai sumber pengajaran gereja. Karena itu sangatlah penting bagi orang-orang percaya untuk terus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya dalam tuntunan Roh Kudus. Hanya dengan bertekun pada firman Tuhan, maka hidup orang-orang percaya akan tetap terjaga dari berbagai upaya penyesatan si jahat. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi benteng pertahanan terkuat dan tiada bandingnya bagi orang-orang percaya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan firman-Mu menyadarkan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan berkata kebenaran di dalam kehidupan ini. Karena dengan hidup dalam kebenaran dan memperkatakan kebenaran, kami tergolong anak-anak Tuhan yang terus mendasarkan hidup kami pada kuasa Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, jika mungkin dalam kehidupan kami hidup di dalam pelanggaran dan tergolong sebagai anti Kristus. Karena itu ya Tuhan, kuduskan dan sucikan serta tahirkan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka dan biarlah hidup ini mereka terus baktikan hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, di rumah-rumah mereka, dan juga dalam proses pemulihan atau yang berobat jalan. Kiranya kuasa dan kasih-Mu terus melingkupi mereka, dan pemulihan dari Tuhan Engkau nyatakan pada waktu yang terindah bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dimanapun Engkau menempatkan mereka untuk melayani, kiranya senantiasa Tuhan tolong dan berkati. Segenap keluarga kami yang bersama-sama dengan kami ataupun yang berada di tempat-tempat lain, kiranya senantiasa Engkau terus mengikat erat kami dalam doa dan pengharapan kepada-Mu. Hari ini kami jalani, karena itu ya Tuhan kami mohon hikmat-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.